Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini tadi hujan. Bagaimana adik-adik datang ke sekolah? Pakai payung atau bagaimana? Jalan kaki terobos saja bagaimana? Lukas bagaimana? Terobos pakai payung. Oh iya, baik-baik. Jaga kesehatan ya adik-adik. Sekarang cuaca lagi memburuk. Supaya bisa mengikuti sekolah dan di rumah juga bisa membantu orang tua. Bagaimana absen hari ini? Semua siswa hadir? Hadir. Ketua kelas bagaimana? Hadir semua? Ya, baik. Oke. Terima kasih untuk hadirannya. Kali ini kita akan belajar mata pelajaran IPS. Siapa yang masih ingat materi kali lalu? Klaransia, bagaimana? Masih ingat materi tentang materi pertemuan kali lalu? Oke, baik. Jadi materi kali lalu itu adalah tentang lembaga BPUPKI dan lembaga PPPKI. Oke. Jadi ini adalah lembaga bentukan Jepang ya, untuk mempersiapkan kemerdekaan Republik Indonesia. Oke. Pada hari ini kita juga tidak lari jauh dari peristiwa tahun 1945 dan selanjutnya, yakni kita akan belajar tentang sejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Oke, sejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi kita akan belajar tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum proklamasi kemerdekaan tersebut. Kalian masih ingat atau tahu? Pasti tahu ya. Tanggal berapa Indonesia merdeka dan tahun berapa? Coba. Robert, tanggal berapa? Baik, pasti tahulah. Tidak mungkin ini tidak tahu. Indonesia merdeka pada tahun 1945, tepatnya tanggal 17 Agustus. Lalu selanjutnya siapa yang membacakan teks proklamasi? Bagaimana? Oke, jadi yang membacakan teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno yang kemudian menjadi presiden pertama Republik Indonesia. Yang mendampinginya siapa? Muhammad Hatta. Oke, betul, Muhammad Hatta ya, yang kemudian menjadi wakil presidennya juga. Jadi dia wakilnya Insinyur Soekarno. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang semua hal, semua peristiwa yang terjadi di seputaran atau sebelum terjadinya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi adik-adik, ada beberapa peristiwa penting yang terjadi sebelum dan sesudah kemerdekaan Republik Indonesia. Bagaimana peristiwa sebelum itu yang memicu terjadinya proklamasi, dan kemudian peristiwa selanjutnya itu bagaimana untuk menyebarkan peristiwa proklamasi tersebut, serta bagaimana mempertahankan kemerdekaan yang telah diraih dari pengaruh asing. Bagaimana pihak asing ingin merebut kembali Republik Indonesia. Oke, jadi peristiwa-peristiwa sebelum kemerdekaan itu meliputi kekalahan Jepang tentunya. Ini yang memicu terjadinya proklamasi kemerdekaan. Kemudian ada peristiwa Rengas Dengklok, dan kemudian ada peristiwa atau kejadian perumusan teks proklamasi serta selanjutnya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. Dan peristiwa selanjutnya adalah bagaimana mereka menyebarkan berita-berita tentang proklamasi ini ke seluruh negara Indonesia. Kalian tahu kan, pada saat itu bagaimana tidak ada handphone, bagaimana menyebarkan supaya orang Indonesia tahu, warga tahu bahwa Indonesia telah merdeka. Dan selanjutnya bagaimana peristiwa pertempuran Indonesia mempertahankan kemerdekaannya dari pengaruh asing. Kita akan belajar, saudara-saudara. Untuk itu Pak Guru akan membagi adik-adik semua ke dalam dua kelompok ya, kelompok A dan kelompok B. Seperti biasa,
yang diketuai oleh Lukas dan Robert. Bagaimana, siap? Silakan kembali ke tempat duduk kelompok masing-masing. Di sini kelompok A dan di sana kelompok B. Silakan. Jadi pertanyaannya adalah, silakan adik-adik menggali informasi yang sebanyak-banyaknya tentang peristiwa sebelum dan sesudah kemerdekaan Republik Indonesia. Sebentar, di depan adik-adik akan mempresentasikannya ya. Jangan lupa memilih satu orang untuk menjadi orang yang akan mempresentasikan, dan juga ada orang yang menjadi notulen. Oke, baik. Silakan mengerjakannya adik-adik. Bagaimana adik-adik? Sampai di mana? Tinggal berapa peristiwa lagi? Bagaimana Lukas dan kelompoknya? 2 peristiwa lagi? Oke, tidak apa-apa. Silakan lanjut. Waktu masih banyak. Robert, bagaimana perkembangan pekerjaannya? Diskusinya lancar? 3 diskusi lagi, 3 topik lagi. Oh iya, tidak apa-apa. Silakan lanjut, tidak apa-apa. Nanti Pak Guru akan menentukan waktunya. Oke? Silakan lanjut. Baik adik-adik, sekarang waktunya telah selesai. Sudah saatnya kita untuk mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas. Silakan, kepada kelompok Robert saya berikan kesempatan sebagai orang yang pertama untuk mempresentasikan. Siapa yang mempresentasikan ini? Charlie. Oke, Charlie, silakan Charlie. Wow, kita berikan tepuk tangan untuk Charlie ya. Ini adalah kesempatan yang pertama bagi Charlie untuk mempresentasikan di depan kelas ya. Bagus Charlie, bagus. Ini untuk melatih kalian punya bagaimana berkomunikasi, menyampaikan sesuatu di depan umum. Oke. Jadi kelompok B bagaimana? Mendengarkan atau tidak apa yang disampaikan oleh Charlie? Mendengarkan? Oke. Pahami ya, baik-baik ya. Ini poin-poin penting ini. Selanjutnya saya persilakan kepada kelompoknya Lukas untuk mempresentasikan di depan kelas. Siapa ini yang mau maju? Nando. Oke Nando, silakan Nando. Wow, kita berikan juga tepuk tangan untuk Nando. Bagus ya, kalian semakin hari semakin baik, semakin bagus dalam hal mempresentasikan. Bahasanya bagus, Pak Guru sangat suka sekali. Sangat mantap. Orang saat ini bilang itu mantul alias mantap. Betul. Oke, terima kasih untuk Nando dan Charlie. Silakan kembali ke tempat duduk. Nah, tadi kalian sudah mendengarkan. Sekarang Pak Guru minta untuk menyimpulkan. Singkat saja. Dari kelompok A dan kelompok B, 1 orang ya. Beda-beda. Oke, silakan kepada kelompoknya Lukas dulu menyimpulkan. Terima kasih kelompok Lukas. Ini disampaikan oleh ketua kelompok ya. Nah, kalian belajar dengan baik. Semua yang disampaikan benar sesuai dengan materi hari ini. Pahami baik-baik ya adik-adik. Sekarang kelompoknya Robert. Robert silakan. Oke, terima kasih Robert. Jadi kalian sudah mengerti ya tentang ini. Pak Guru percaya kalian punya kemampuan. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya. Atau apa? Bagaimana? Game? Oke, sekarang kita kuis dulu. Bukan. Nanti materi selanjutnya, kita pertemuan selanjutnya kita kuis dulu. Pak Guru akan menampilkan gambar-gambar di slide ya. Nanti adik-adik akan menjawab pertanyaan di sana. Untuk misalnya Pak Guru menampilkan gambar boneka atau gambar kuda, lalu Pak Guru akan bertanya, itu apa? Nanti adik-adik tinggal menjawab ya, sesuai dengan pemahaman adik-adik. Jadi ini peristiwa apa, begitu ya. Oke, paham ya? Kita start dari yang pertama. Oke adik-adik, itu gambar apa? Siapa yang menjawab? Clara. Silakan Clara.
orang berperang. Oke, baik. Itu betul ya. Itu merupakan gambar pertempuran Surabaya seperti yang disampaikan dalam diskusi kalian. Jadi itulah kondisinya pada saat itu. Itu pasukan dari sebelah, pasukan Kenil yang datang ke Surabaya. Mereka ingin merebut kembali Indonesia dengan memboncengi Nica. Ya, itu mereka. Jadi mereka ingin merebut kembali Indonesia. Warga negara Indonesia tidak terima warga Surabaya. Mereka akan melakukan serangan juga. Begitu. Selanjutnya silakan. Itu siapa? Dari kelompok sana, Robert dan teman-teman. Charlie, mau siapa? Itu peristiwa apa? Apa yang ada di gambar itu, Charlie? Menjahit. Ya betul, itu menjahit bendera. Siapa yang tahu itu nama tokohnya siapa? Yang menjahit bendera itu siapa? Ibu Fatmawati, betul. Itu Ibu Fatmawati ya. Dia menjahit bendera negara Republik Indonesia, bendera merah putih. Selanjutnya gambar, siapa yang bisa menjawab itu? Itu siapa? Siapa yang mengetik naskah teks proklamasi? Itulah dia. Siapa? Coba. Tidak tahu. Itu namanya Sayuti Melik. Itu dia memang tidak terlalu terkenal ya adik-adik, tetapi dia punya peran penting dalam proses kemerdekaan Republik Indonesia ya adik-adik ya. Jadi ini juga ada video adik-adik. Pak Guru akan menampilkan video ini. Oke, silakan simak. Itu video apa adik-adik? Video apa? Betul, proklamasi kemerdekaan. Bayangkan bagaimana keadaannya saat itu ya adik-adik. Jika adik-adik ada di sana dan pembacaan teks oleh Presiden Soekarno itu begitu baiknya. Jadi adik-adik pasti sangat terkesima dan terharu setelah dijajah bertahun-tahun, beratus-ratus tahun ya, dan akhirnya kemudian kita merdeka. Ya oke. Kita bergeser ke slide selanjutnya. Itu siapa adik-adik? Itu yang pakai kacamata. Itu namanya Muhammad Hatta, betul. Dia yang menjadi pendamping dan wakil presiden Republik Indonesia. Dia juga dikenal sebagai apa? Materi kali lalu apa? Di bulan berapa itu kita bahas tentang itu? Bapak Koperasi, betul. Ya, adik-adik. Selanjutnya setelah memahami tentang peristiwa-peristiwa sebelum dan sesudah kemerdekaan Republik Indonesia, bagaimana mempertahankan kemerdekaan, tibalah saatnya kita pada akhir pembelajaran. Pada saat ini saya sebagai guru akan menyampaikan sebuah kesimpulan bahwa kemerdekaan itu merupakan peristiwa yang sangat sulit setelah dijajah bertahun-tahun oleh Belanda dan juga berganti-ganti ya, ada Inggris, Jepang. Kita dijajah ya. Kita begitu sengsara masyarakat kita. Ya, yang dimulai dengan kekalahan Jepang melalui sebuah serangan bom atom oleh Amerika Serikat di kota Nagasaki dan Hiroshima. Ini merupakan momentum yang tepat di mana Jepang menyerah kepada sekutu. Kemudian gejolak-gejolak tersebut masuk ke tanah air, dan beberapa hari setelah peristiwa pengeboman itu, kaum muda Republik Indonesia sangat bergejolak untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tetapi golongan tua pada saat itu sangat tidak setuju. Mereka ingin atas persetujuan Jepang, sehingga pada akhirnya golongan muda menculik orang tua ini, dibawa ke Rengas Dengklok dan dipaksa untuk memproklamasikan kemerdekaan pada besok. Jadi ya, golongan tua ini kemudian kembali Soekarno dan mereka menuju rumah Laksana Mayada, menuliskan teks-teks proklamasi, merumuskan, serta pada tanggal 17 Agustus pagi mereka di Jakarta memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi peristiwanya begitu cepat ya saudara-saudara. Itu sangat berkesinambungan.
dari pengeboman itu, kekalahan Jepang. Pada saat itu kan Indonesia sudah dikuasai Jepang. Dan setelah kemerdekaan itu, bagaimana negara ini, para tokoh-tokoh utama menyebarkan peristiwa itu kepada kepada masyarakat yang ada di daerah. Misalnya di daerah NTT, misalnya Nusa Tenggara atau Bali, Sumatera. Bagaimana itu sampai? Tidak semua orang punya radio pada saat itu, apalagi HP, TV dan lain sebagainya tidak ada. Jadi dimanfaatkanlah utusan daerah yang datang untuk sidang sebelumnya. Meskipun sedikit saja orangnya, tetapi ini sangat berdampak ya penyampaiannya. Indonesia kemudian merdeka. Lalu pihak Belanda yang mengetahui Jepang sudah menyerah kembali masuk ke Indonesia, ingin menguasai Indonesia, dan Indonesia tidak menyerahkan hal tersebut. Mereka kemudian bertempur, sehingga kita tahu ada pertempuran 10 November Surabaya, pertempuran Ambarawa, Bandung Lautan Api, dan lain sebagainya. Itu merupakan sebuah bentuk perjuangan dari negara kita untuk mempertahankan kemerdekaan. Jadi adik-adik, kita jangan sekali-sekali melupakan sejarah jas merah yang dikemukakan oleh Soekarno, sebab sejarah itu memberikan pelajaran untuk kita, memberikan bagaimana kita bertindak pada hari ini. Sebab apa yang kita lakukan pada saat ini pada dasarnya sama dengan peristiwa-peristiwa masa lalu, hanya beda konteksnya saja. Kita belajar sejarah supaya semakin dewasa. Demikian saja kesimpulannya adik-adik ya untuk hari ini. Jangan berhenti untuk belajar sejarah. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk kita semua yang sudah aktif pada saat pembelajaran hari ini. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Pak Guru akan memberikan kalian pekerjaan rumah. Ini dikumpulkan pada saat pertemuan berikut ya. Besok jangan. Pak Guru akan berikan kesempatan seluas-luasnya. Jadi pertanyaannya begini. Pilihlah salah satu peristiwa sebelum dan sesudah kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian tulislah peristiwa tersebut dengan baik dan benar. Dengan gaya bercerita ya, maksudnya ya. Ceritakanlah. Oke? Kalian dapat menyimak pertanyaannya? Oke, baik. Saudara-saudara, untuk mengakhiri pertemuan kita kali ini, saya undang Robert untuk memimpin kita dalam doa. Terima kasih Robert. Selanjutnya, mari atur dulu buku-buku itu, rapi-rapi dulu, simpan di dalam laci, dalam tas. Dan adik-adik, sampai jumpa ya di pertemuan selanjutnya di minggu depan. Dah, terima kasih Pak.